Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwasannya ada seorang soleh yang mempunyai tetangga. Tetangganya ini ahli maksiat, seledor, banyak yang masih maksiat. Dinasehatin sama tetangganya yang soleh, ente taubat, jangan ente selalu dalam keadaan lalai. Tapi kalau mau taubat ya masih dalam kelalaiannya. Suatu hari tiba-tiba tetangganya yang maksiat ini meninggal. Setelah meninggal, tetangganya yang soleh bermimpi melihat tetangganya ini dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedudukan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tetangganya yang soleh ini bingung, loh, kamu kan ahli maksiat, teledor, sering lalai, sering melarang melanggar perintah Allah, kok bisa mendapatkan kedudukan seperti ini? Maka tetangganya yang ahli maksiat ini mengatakan dalam mimpinya tersebut, ya, saya ini ahli maksiat, sering lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi suatu hari ketika aku di dunia, aku pernah hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Ini di antara faedah kalau orang yang hadir ke majelis ta'lim. Jadi dia pernah hadir, saya pernah hadir di majelis ta'lim. Ketika hadir di majelis ta'lim, itu gurunya, tuan gurunya mengajarkan barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan ampuni dosanya. Maka seketika aku pun mengangkat suaraku membaca salawat, diikuti dengan yang hadir pada saat itu. Nah, gara-gara itu Allah ampuni dosaku. Jadi ini diantara keutamaan kalau kita mengangkat suara kita untuk bersalawat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita, saya mengajak Bapak Ibu, ayo sama-sama kita angkat suara kita membaca salawat hingga menambah keberkahan perkumpulan kita pada siang hari ini. Siap Bapak Ibu? Siap angkat suaranya? Ayo sama-sama kita salawat. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.
Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatihi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala qul bi qadrillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang pertama-tama kita hormati orang tua kita Bapak Abdurrahman Nasution, dan juga yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Faqih Babus Salam, dan juga yang kita hormati para alim ulama hadir di hadapan kita, Ketua IKADI Ustaz Yusuf, dan juga yang kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa atau Bapak Camat atau yang mewakili, dan juga yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan hadirnya kita pada perayaan Maulid ini, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang rezekinya sempit Allah luaskan rezekinya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan serta Allah kumpulkan kita nanti di surga nanti bersama Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul di sini merayakan daripada Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh ulama, barang siapa yang mengumpulkan saudaranya, barang siapa yang mengumpulkan saudaranya untuk membaca Maulid Nabi, kemudian wa akhla makanan, dia menyediakan tempat, wa hayya ta'aman, kemudian menyiapkan makanan dan minuman, wa amila ihsanan, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik, ba'athallahu yaumal qiyamah ma'al anbiya wasyuhada wassalihin. Maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, dan juga akan dikumpulkan bersama orang-orang syuhada dan juga orang-orang soleh. Alhamdulillah di sini kita mengadakan Maulid, ya, kita membaca Maulid, kita menyiapkan makanan, kemudian kita menyediakan tempat, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua Allah utuskan kita nanti di surga di hari kiamat nanti bersama para anbiya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Jadi kita ini di dunia ini harus meniru, mengikuti baginda Nabi Muhammad. Karena kalau orang ingin berhasil dunia dan akhirat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita merayakan Maulid ini agar kita ini tumbuh di hati kita peneladanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini merupakan makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad maka alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua di sini barokah. Kita semua di sini menjadi mulia. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di akhir zaman, kita dijadikan sebagai umat Nabi, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Kenapa kita dijadikan sebaik-baiknya umat? Karena kita ada Nabi Muhammad. Karena ada Nabi Muhammad, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Berapa banyak nabi-nabi terdahulu mereka ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, Pak Bu, Nabi Adam itu Pak Bu cemburu kepada kita.
Nabi Adam itu iri kepada kita, cemburu kepada kita, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pernah mengatakan, aku cemburu kepada umatnya Muhammad. Aku cemburu dengan umatnya Muhammad karena 4 sebab aku cemburu dengan umatnya Muhammad. Yang pertama yang menyebabkan aku cemburu dengan umatnya Muhammad, kalau mereka berbuat salah dan mereka taubat, itu taubatnya diterima oleh Allah dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, taubatnya diterima oleh Allah. Mau dia taubat di Padang Lawas, mau dia taubat di Pekanbaru, di Medan, mau dia di Arab, mau di Amerika, di Eropa. Kalau dia taubat diterima oleh Allah, itu umatnya Muhammad. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, ya, aku kata Nabi Adam, taubatku diterima hanya di kota Mekah saja. Taubat Nabi Adam itu diterima oleh Allah hanya di kota Mekah saja. Ya, kita ketahui Nabi Adam ketika di sorga makan buah kuldi, melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari sorga ke dunia. Itu Nabi Adam bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah selama 200 tahun. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Tapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kapan taubatnya diterima oleh Allah? Ketika Nabi Adam berada di kota Mekah. Itu pun Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, dengan kedudukan Muhammad, ya Allah, terimalah taubatku. Maka Allah mengatakan, wahai Adam, engkau tahu dari mana nama Muhammad? Padahal sosoknya belum aku ciptakan. Dari mana engkau tahu nama Muhammad? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika aku di sorga, aku melihat tiang-tiang di sorga itu ada tulisan Muhammadur Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah nama Muhammad engkau gandengkan dengan namamu, kecuali nama itu adalah orang yang paling engkau muliakan, orang yang paling engkau cintai. Maka dengan kedudukan Muhammad, ya Allah, terimalah taubatku. Maka Allah mengatakan, bala ya Adam, engkau benar wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Sekarang wahai Adam, aku terima taubatmu. Nah, Nabi Adam, taubatnya diterima Allah hanya di kota Mekah saja. Nabi Adam cemburu dengan umatnya Muhammad karena 4 hal. Dia cemburu karena umatnya Muhammad diberikan 4 hal yang tidak Allah berikan kepadaku. Yang pertama, umatnya Muhammad dimanapun mereka bertaubat, taubatnya diterima. Tapi Nabi Adam taubatnya khusus di kota Mekah saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Adam itu cemburu dengan umatnya Muhammad? Ketika aku melakukan satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan keluargaku, dengan istriku selama 200 tahun. Ya. Jadi ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, Allah pisahkan aku dengan istriku Siti Hawa selama 200 tahun. Nggak ketemu Nabi Adam sama istrinya. Nanti ketemunya di Jabal Rahmah. Ya. Jadi nggak diterima, dipisahkan oleh Allah hanya dengan satu kesalahannya. Berbeda dengan umatnya Muhammad. Kalau umatnya Muhammad kebalik, 1000 kali mereka bermaksiat, 100 kali mereka bermaksiat, mau 1 juta kali mereka berbuat kesalahan, tidak Allah pisahkan mereka dengan istrinya. Tidak Allah pisahkan dengan anak-anaknya. Nah, aku hanya satu kesalahan saja, Allah pisahkan aku dengan istriku. Itu yang kedua. Yang ketiga, umatnya Muhammad ketika mereka melakukan satu kesalahan, itu mereka tetap Allah kasih, Allah tutup auratnya, Allah kasih pakaian. Sedangkan aku ketika melakukan satu kesalahan, Allah bukakan bajuku, terbuka auratku. Tidak ada ketika makan buah bodi auratnya terbuka. Sedangkan umatnya Muhammad, mau mereka Nabi Adam ketika bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tertutup. Dalam keadaan tertutup, ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan dalam keadaan tertutup, Allah marah, Allah buka pakaianku. Sedangkan umatnya Muhammad kebalik,
Mereka maksiat kepada Allah dalam keadaan telanjang, zina, tapi tetap Allah kasih pakaian. Dan yang keempat, kata Nabi Adam, kenapa aku cemburu dengan umatnya Muhammad? Aku ketika melakukan satu kesalahan, Allah keluarkan aku dari surga ke dunia. Tapi umatnya Muhammad kebalik. Umatnya Muhammad kebalik. Mereka melakukan kesalahan di dunia. Kalau mereka tobat kepada Allah, mereka dari dunia ke surga. Aku dari surga ke dunia. Jadi aku cemburu dengan umatnya Muhammad. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, mimpi apa kita Bapak Ibu? Tanpa kita minta-minta, Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini sebuah kemuliaan, sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat sebaik-baiknya umat. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi di surga nanti kita duluan yang masuk surga. Walaupun kita di akhir zaman, tapi kita duluan yang masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad. Ini nikmat dari Allah nih. Nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri daripada umatnya sebagai kita jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad? Dengan kita meneladani baginda Nabi Muhammad, dengan kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti di surga bersamaku. Jadi hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita ikuti perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi Muhammad pernah bersabda, setiap umatku itu akan masuk surga. Setiap umatku itu masuk surga semua kecuali yang tidak mau. Maka sahabat heran, ya apa ya Rasulullah yang gak mau masuk surga? Orang gila kali yang mau masuk surga. Heran sahabat, siapa yang gak mau masuk surga? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, yang tidak mau melakukan sunnahku, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Maka Bapak Ibu, ayo sama-sama momen perayaan Maulid ini, di antara hikmah kita merayakan Maulid ini agar kita meneladani baginda Nabi Muhammad, agar kita mengikuti akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perintah Nabi Muhammad yang harus kita lakukan adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar kita menjalin tali silaturahmi. Jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi. Kadang di akhir zaman ini banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi. Anak sama ibu nggak teguran, anak sama mama nggak teguran, adik beradik nggak teguran karena sebab warisan. Memutuskan tali silaturahmi. Padahal ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan orang yang menyambung tali silaturahmi, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, fal yasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Mafhum muhalafannya apa? Kalau kita mengambil pengertian daripada hadis ini, berarti kalau yang ingin umurnya pendek, umurnya nggak berkah, rezekinya sempit, nggak berkah, maka putuskanlah silaturahmi. Jadi memutuskan tali silaturahmi penyebab umur kita menjadi pendek, nggak berkah, dan rezeki kita menjadi sempit, nggak berkah.
Jadi hati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah al-qati, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di hadis lain disebutkan, qatir rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Bapak, Ibu, kalau ada orang pergi haji, dia meninggal dalam keadaan haji, sebuah kemuliaan. Ya, kalau ada di antara kita di kampung kita, ada orang yang pergi haji, kemudian dia meninggal ketika menunaikan ibadah haji, itu kan sebuah kemuliaan. Kita pulang, kita di rumah, kita adakan khos setiap tahun. Apa meninggalnya ketika haji ini? Bayangkan Bapak Ibu, orang yang memutuskan tali silaturahmi itu dilaknat oleh Allah walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Bayangkan, matinya di dalam Ka'bah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan gara-gara harta yang hina, yang enggak. Jadi kita memutuskan tali silaturahmi. Waliyadzubillah. Kemudian di antara perintah Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita agar kita ini memperbanyak sedekah. Ya. Jangan sampai seharinya kita nggak sedekah. Jadi ini perintah Nabi Muhammad agar kita gemar, suka untuk bersedekah. Nabi Muhammad mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin bal yazdad. Nabi Muhammad mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahi, melainkan harta tersebut akan bertambah. Jadi di antara faedah orang yang sedekah, hartanya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad sampai ngomong 3 kali kepada Nabi Muhammad, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan harta tersebut akan bertambah. Ini agar kita yakin. Terkadang orang akhir zaman ini nggak yakin dengan hadis Nabi, kurang yakin. Kadang-kadang mereka lebih yakin kemana? Asuransi. Ya, dia punya harta di asuransikan. Nah, kita punya harta, Bapak Ibu, yakin kepada Allah, yakin kepada hadis Nabi. Nabi mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin bal yazdad, tidak akan berkurang harta yang disedekahi, melainkan harta tersebut akan bertambah. Kemudian di antara keutamaan orang yang bersedekah, Nabi mengatakan, dawu mardakum bis shadaqah. Nabi mengatakan, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Asinu amwalakum biz zakah, dan jagalah harta kalian dengan zakat dan sedekah. Jaga harta kita dengan sedekah. Kemudian obatilah penyakit kita dengan sedekah. Orang yang gemar sedekah, itu Allah hilangkan penyakitnya, insya Allah. Kita punya penyakit mungkin tidak sembuh-sembuh, tetap coba kita sedekah, kita niatkan, ya Allah, kita sedekah ini mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitku, penyakit zahir dan penyakit batin. Orang yang gemar sedekah, Allah hilangkan penyakit-penyakit yang ada di batinnya, terutama penyakit batin. Ya, orang yang gemar sedekah itu Allah hilangkan sifat bakhil pada dirinya, sifat pelit pada dirinya, karena bakhil ini bahaya. Allah Nabi Muhammad mengatakan, as-sahi qarib min Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Dan sebaliknya al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, baik min Allah, jauh dari Allah, baik minan nas, jauh daripada manusia. Gharib minan nar, dekat dengan neraka, baik anil jannah, jauh dari surga. Itu orang yang bakhil. Dikatakan bahwasanya orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia mempunyai sifat dermawan, lebih Allah cintai ketimbang orang yang ahli ibadah tapi pelit. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia hanya sholatnya 5 waktu,
puasanya Ramadan saja, nggak lebih. Jadi ibadah itu nggak ada istimewa, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi dia mempunyai sifat dermawan, nggak pelit. Dia mempunyai sifat dermawan, lebih Allah cintai daripada orang yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, tapi dia berpelit. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita ada rasa berpelit. Jadi orang yang gemar sedekah, Allah hilangkan di dalam hatinya rasa bakhil. Kemudian orang yang gemar sedekah, Allah hilangkan sifat sombong yang ada pada dirinya. Orang yang gemar sedekah, insya Allah nggak sombong dia. Yang dikatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil daripada kesombongan. Nah, orang yang gemar sedekah, sifat sombong yang ada pada hatinya itu akan hilang. Ya, dia mempunyai sifat tawadhu. Kemudian Bapak Ibu, di antara keutamaan daripada orang yang bersedekah, diceritakan bahwasanya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, ini aku akan mencabut nyawa pemuda yang duduk di situ tuh. Nah, yang duduk di situ akan aku cabut nyawanya. 1 minggu lagi aku akan cabut nyawanya." Jadi ajalnya seminggu lagi ini pemuda dicabut oleh malaikat Israel. Maka Nabi Sulaiman pun memperhatikan pemuda ini yang seminggu lagi akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tidak diperhatikan, seminggu nggak meninggal ini pemuda. 2 minggu nggak meninggal, 3 minggu, sebulan nggak meninggal, sampai 6 bulan nggak meninggal pemuda ini. Maka Nabi Sulaiman pun bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, engkau kata bahwasanya ini pemuda ini 1 minggu lagi engkau cabut nyawanya, tapi aku tunggu sudah 6 bulan nggak mati-mati di pemudanya. Kenapa?" Maka malaikat Israel mengatakan, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, wahai Sulaiman, ini pemuda ini emang ajalnya 1 minggu lagi. Akan tetapi suatu hari ini pemuda pernah lewat di satu lorong, di satu gang. Ketika dia lewat ada orang minta, maka pemuda ini memberikan daripada hartanya, sedikit daripada hartanya. Maka gara-gara itu Allah perintahkan kepadaku agar mengakhirkan ajalnya." Ini di antara keutamaan sedekah, memanjangkan umur kita. Jadi ini di antara perintahnya kita Bapak Ibu agar kita gemar sedekah. Kemudian Bapak Ibu, di antara perintah Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita memperbanyak membaca sholawat. Kalau kita ngaku cinta Nabi, perbanyak membaca sholawat. Ya, orang yang cinta dengan Nabi itu tandanya itu dia memperbanyak membaca sholawat. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi sholawatnya sedikit, cintanya palsu. Orang yang cinta dengan Nabi otomatis dia memperbanyak membaca sholawat. Dia nikmat membaca sholawat, itu tanda hati kita cinta dengan Nabi, kita enteng baca sholawat. Kalau ada orang yang malas baca sholawat, belum cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, "Aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Bapak Ibu, kalau kita di dunia ini, Pak, Bu, kita dekat dengan pejabat, sebuah kebanggaan. Kita dekat dengan orang besar, sebuah kebanggaan. Dekat dengan bupati, dekat dengan gubernur, dekat dengan wali kota, sebuah kebanggaan. Kenapa? Kalau ada apa-apa, kalau kita ada masalah, ada yang bantu. Oh, mamang saya bupati, paman saya bupati, keponakan saya jenderal. Ini sebuah kebanggaan. Kenapa? Bisa nolong kalau ada masalah. Nah, di hari kiamat itu nggak ada yang bisa nolong kita, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa nolong kita di hari kiamat kecuali satu makhluk yang bisa nolong kita di hari kiamat, yaitu Rasulullah
Rasulullah. Di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali Nabi Muhammad. Maka beruntunglah Bapak Ibu, ada orang ketika di dunia lidahnya itu enteng membaca sholawat. Artinya kalau dia memperbanyak membaca sholawat, dia dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi artinya mendapatkan syafaatnya Rasul. Ya, zaman sekarang ini kan kalau kita mau dapat kerjaan ada istilahnya orang dalam. Ya, kalau kita mau lamar kerjaan, kalau ada orang dalam itu gampang. Ya. Nah, di surga itu orang dalamnya siapa? Nabi Muhammad orang dalamnya. Jadi perbanyak baca sholawat, kenalin kita riba Nabi Muhammad. Karena orang yang memperbanyak baca sholawat itu Nabi Muhammad tahu. Dia adalah umat-umatnya yang memperbanyak membaca sholawat. Jadi Nabi Muhammad ingat dengan kita. Kalau kita jarang baca sholawat, bagaimana Nabi Muhammad ingat kepada kita? Ya, makanya perbanyak Bapak Ibu, perbanyak membaca sholawat. Ada sahabat Nabi bertanya dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ini hobi, suka membaca sholawat kepadamu. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, kalau seandainya sepertiga daripada waktuku ini aku habiskan untuk membaca sholawat? Maka Nabi mengatakan, baik yang kau lakukan, bagus yang kau lakukan, tapi kalau engkau tambah lebih baik, kalau engkau tambah lebih bagus. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 daripada waktuku aku habiskan membaca sholawat. Maka Nabi mengatakan, baik yang kau lakukan, bagus yang kau lakukan, tapi kalau engkau tambah lebih baik, lebih bagus. Maka ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku akan jadikan seluruh waktuku ini untuk membaca sholawat kepadamu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Coba kita dengarkan, coba kita renungkan. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, idzan tukfa hamuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu engkau enggak bakal sumpek, kata Nabi Muhammad, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Pak, Bu, nikmat yang paling nikmat di dunia ini adalah ketika hati kita tidak gundah, hati kita tenang. Itu nikmat yang paling nikmat di dunia ini. Buat apa kita punya harta kita banyak, tapi hati kita tidak tenang. Jadi nikmat yang paling nikmat di dunia ini, hati kita tenang. Ada musibah, hati kita tenang. Dapat nikmat, kita tenang. Harta kita banyak, hati kita tenang. Kita nggak punya harta, hati kita pun tenang. Itu nikmat yang paling nikmat di dunia, ketika hati kita tenang, tidak gundah. Dan nikmat yang paling nikmat di akhirat adalah ketika kita melihat dosa kita seperti gunung. Dosa kita banyak seperti gunung. Dosa makannya haram, dosa melihat seperti yang haram, dosa ngomongin orang, banyak dosa kita seperti gunung. Kita tidak takut. Ini dosa kita kayak gunung, dan pasti kita kena neraka. Amal kita sedikit, dosa kita banyak kayak gunung. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tiba-tiba dosa kita yang seperti gunung itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah nikmat yang paling nikmat di akhirat. Jadi bapak ibu, nikmat yang paling nikmat di dunia dan nikmat yang paling nikmat di akhirat bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Maka faktiru bapak ibu, perbanyak membaca sholawat. Jangan malas kita memperbanyak membaca sholawat. Kalau bisa sehari 1000 sholawat kita baca. Ya. Kalau bisa sehari 1000, jangan kurang dari 1000. Lebih alhamdulillah, 3000, 4000, 7000, alhamdulillah. Ya, kalau bisa jangan kurang dari 1000. Ada di Banjarmasin di Kalimantan, ada ibu-ibu penjual nasi goreng. Tiap hari mimpi Nabi, luar biasa. Tiap hari mimpi Nabi, nikmat yang mimpi Nabi, Bu, Pak. Nikmat ketika kita mimpi Nabi Muhammad. Jadi ini setiap hari mimpi Nabi. Kita ada berapa kali sholawatnya? Dia mengatakan, saya sholawat sehari 7.000 kali. Banyak nggak? Banyak, ya. Tapi kalau kita isi doa makan itu gampang sebenarnya. Ya, tapi Bapak Ibu,
Kalau untuk Bapak Ibu jangan langsung 7.000, ya, jangan langsung 7.000, dikit-dikit dulu Pak Bu, dikit-dikit dulu, jangan langsung udah dengar fadilah sholawat, nanti besok saya mau sholat langsung 7.000. Wah, ya, besok aja dikerjakan, besoknya lagi nggak dilakuin sama dia. Ya, jadi kita ini Pak Bu, kalau ibadah jangan pakai nafsu. Nah, jangan pakai nafsu, ibadah ini harus pakai akal. Karena setan itu pinter. Kita disuruh Bu, itu banyak sholawat itu atas 8.000. Sholat duha langsung 12 rakaat, tahajud langsung 40 rakaat misalnya. Sehari doang ya, besoknya enggak. Ya amal lagi enggak istiqomah dia. Jadi sedikit-sedikit tapi istiqomah. Ketika kita dengar fadilah sholawat dikit-dikit dulu. Kalau kita yang baru mulai, mungkin sehari ini mungkin 200 sholawat ya. Seminggu lagi tambah lagi 100, 300 ya. Sebulan tambah lagi 200 jadi 500. Terus dikit-dikit tambah 100 tambah 50. Nanti lama-lama banyak. Itu lebih istiqomah. Ketimbang langsung banyak tapi besoknya enggak dikerjakan. Sedikit-sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi enggak istiqomah. Nah Bapak Ibu, ini ada oleh-oleh dari hadis. Ada amalan sholawat buat Bapak Ibu yang bisa baca sholawat sehari 1000 sholawat. Ya, jadi ini ada amalan sholawatnya pendek. Jadi insya Allah Bapak Ibu jika dimudahkan oleh Allah bisa membaca sholawat ini. Sholawatnya pendek, jadi dibaca sholawat ini sehari 1000 kali. Kita baca sholawat ini setiap habis sholat 5 waktu. Setelah subuh baca 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200.000 jadi. Bagaimana baca sholawatnya? Bapak Ibu coba dengarkan ya, biar bisa ngamalin. Jadi setelah kita sholat, umpamanya setelah kita sholat subuh atau zuhur, setelah kita sholat sunnah, habis zuhur kan kita sholat sunnah, kita zikir, sholat sunnah dulu kan. Nah habis sholat sunnah atau setelah zikirnya boleh langsung baca, jangan kita berdiri dulu, kita baca dulu sholawat ini. Bagaimana baca sholawatnya? Pertama kita baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Setelah baca ayat ini baca sallallahu alaihi 200 kali. Nggak nyampe 5 menit selesai kita baca. 200 kali nggak nyampe 5 menit selesai. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sallallahu alaihi. Baca 200 kali setiap habis sholat 5 waktu. Yang mana Imam mengatakan barang siapa yang sholat kepada aku 1 kali, Allah balas 110 kali. Yang sholat 10 kali Allah balas 100 kali. Yang sholat 100 kali Allah balas 1000 kali. Dan barang siapa yang sholat kepada aku 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lidah kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngamalkan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, nanti kita ini dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengajak kepada Bapak Ibu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, meringankan beban mereka yang mereka sampai saat ini dibantai oleh Zionis Israel, oleh orang Yahudi. Mereka dibunuh lebih 40.000 orang yang mati syahid dalam peristiwa ini. Sampai sekarang mereka susah makan. Kita sekarang enak makan enak kita. Mereka makan susah, minum susah. Makanya dari kami dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengajak Bapak Ibu untuk meringankan beban mereka. Kita sebagai umat Nabi, di antara tanda kita dengan Nabi, kita dengan umatnya, terkhusus daripada umat yang berada di Gaza, di Palestina, dan lebih lanjutnya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Ali, yang beliau akan menjelaskan peristiwa terupdate yang ada di Palestina, yang akan memotivasi kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini saja yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang atas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.